Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya hari ini kita bersuka cita karena kita berada di rumah Tuhan untuk merayakan nama di atas segala nama. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming ini di rumah-rumah. Saudara shalom. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus baik. Amin. Apapun keadaan kita sampai hari ini, enak atau tidak enak, kita tahu Tuhan tetap baik. Hari ini saya mengajak saudara bersama-sama kita mau renungkan kasih Tuhan. Dan dengan pujian kita akan puji Dia karena kasih-Nya yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita akan mulai dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang mengangkat tangan, mulai naikkan syukur kepada Tuhan. Masing-masing saudara, ucapkan syukur. Saudara yang berada di rumah-rumah juga angkat kedua tanganmu saudara. Lalu mulai naikkan syukur. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Bersyukur akan kasih-Mu Bapa. Terima kasih kami bersyukur akan kebaikan-Mu selamanya. Renungkan segala perbuatan Tuhan, maka hati kita akan melimpah dengan syukur saudara. Nafas kehidupan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, apapun ini tuh kondisinya saudara. Ucapkan syukur. Sebab mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur segenap hati kami bersyukur
segenap jiwa kami memuji-Mu, segenap hati bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Layaklah Kau dipuji, layaklah Kau disembah, layaklah Kau ditinggikan, Raja. Terima kasih Tuhan. Seralabaya shandaralabo, rabakarandalabaya se. Terima kasih Bapa, ku bersyukur. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pagi ini Bapa. Dari kedalaman hati kami mau katakan terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Sekalipun kami tidak mengerti, sekalipun tidak enak yang kami alami, tapi pagi ini kami datang dengan ucapan syukur. Sebab kami tahu Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Layakkan kami menghampiri Engkau. Kami dikuduskan oleh darah-Mu yang suci. Kami mau datang dengan kerendahan hati. Bapa, pulihkan kami, lawat kami. Di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan sebagai bentuk pujian bagi Dia. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Berkat-Mu yang telah ku
biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Sekarang saudara sendiri nyanyikan lagu ini. Kasih setia Tuhan, kasih setia. Mari bersyukur saudara. Kalau bukan karena kasih Tuhan, kita tidak ada di sini saudara. Dia sungguh mengasihi kita. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Bapa. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Mari bersama-sama. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan mengangkat kedua tangan kita sebagai syukur. Siapakah aku ini Tuhan? Yes, Jesus. Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan Sekali lagi. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Mari puji Dia. Mari sembah Dia. Kami puji Kau Tuhan Yesus. Kami tinggikan Kau Raja. Gloria Ralamaya Shandaralamo. Hindaralamaya So. Haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Gloria Ralamaya Shikaranalamo. Kami puji Kau. Oh Tuhan, besar kasih-Mu, besar kasih-Mu.
Siapakah kami, Bapa? Engkau pilih dan kasihi kami. Sungguh tidak terhitung dan tiada terukur besar kasih setiamu atas kami. Bila kami renungkan, kami hanya terkagum padamu. Saudara, pandang Tuhan Yesus. Nikmati kasih Bapa. Nikmati kasih Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Saudara sendiri nyanyikan, bagaikan langit yang membentang, bagaikan
berikan pujian bagi Dia yang rela memberikan segalanya buat saudara dan saya. Katakan terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. Yang terdekat di antara saudara pun tidak bisa mengasihi kita seperti Dia mengasihi kita. Saya rasakan kasih Tuhan, saudara mengalaminya. Boleh saudara lambaikan tangan sekali lagi, katakan terima kasih Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi shalom. Tema kita tahun ini adalah bangkit dan jadilah pemenang. Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap bangkit. Keadaan apapun, kita tetap bersukacita. Sebab Tuhanlah sukacita kita. Mari menari bagi Tuhan. Yes. Saudara, di hadapan Rajaku menari. Menari karena Dialah sukacita kita.
pemenang Tuhan. Dia Tuhan berperang bagi kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Bangkit! Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sang Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sang Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amin. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sang Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sang Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sang Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sang Tuhan Allah di tengah kita. Sang Tuhan Allah di tengah kita. Sang Tuhan Allah di tengah kita. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan yang berperang ganti kita. Saudara jangan takut, maju terus. Amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah juga tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Glory Jesus, glory, glory. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam, surga bumi sujud menyembah-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Layaklah Engkau disembah ya Raja. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns.
Sembahlah Allahmu yang kudus. Sembahlah Dia yang kudus. You are holy. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Sembah Dia. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Sembah Dia. Lord God Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Siapakah seperti Engkau, Tuhan? Langit adalah tahta-Mu, bumi adalah tumpuan
Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah. Mari kita bangkit berdiri saudara. Hosana in the highest. Ku nyanyi Hosana Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang disembah. sekali lagi. Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Kalau kita melakukan pesan Tuhan ini, saya yakin kita akan berkata bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Yang percaya katakan amin. Padahal banyak hamba-hamba Tuhan dan juga para ahli mendapatkan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang berat. Pandemi belum selesai. Perang Rusia-Ukraina juga belum selesai. Yang mengakibatkan krisis ekonomi dan krisis energi. Sepertiga dari negara di dunia, yaitu sekitar 70 negara, diperkirakan mengalami resesi. Bahkan negara yang tidak mengalami resesi, ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi. Sekitar 47 negara sedang antri menjadi pasien IMF, International Monetary Fund. Indonesia pernah mengalami masa ini, yaitu pada tahun 1997-1998. Pastor D, seorang nabiah hamba Tuhan dari Perth, Australia, yang sudah sekitar 2 tahun menjadi pendoa syafaat saya, di mana nubuatan tajam memberikan nubuatan bahwa tahun 2023 badai dalam ukuran besar akan banyak terjadi. Gempa bumi di atas 5 skala Richter juga akan banyak terjadi. Kita diminta untuk menghardik lempengan-lempengan tektonik yang menyebabkan gempa bumi dengan berkata, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Dan Indonesia juga sedang memasuki tahun politik. Pada tanggal 14 Februari 2024 akan diadakan pemilihan presiden. Biarlah kita berdoa untuk ini dengan meminta presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis dan toleran. Cindy Jacob mewakili Apostolic Council of Prophetic Elders, yaitu Dewan Kerasulan para Tetua Kenabian, mengatakan bahwa tema tahun 2023 adalah tahun berkat melimpah dan kekacauan. Mungkin ini terkesan kontradiktif. Bagaimana kita dapat memiliki berkat yang melimpah sekaligus kekacauan? Penjelasannya adalah kita akan melihat berkat melimpah di tengah kekacauan. Kita ingat pesan Tuhan di awal tahun 2023. Yaitu meskipun keadaan tahun 2023 tidak baik, tetapi kita harus percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Apa dasar kita untuk percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022? Alasan pertama, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan,
tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Kita harus percaya bahwa kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru tiap bulan. Dan selalu baru tiap tahun. Alasan yang kedua, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 24 yang berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan berkata, tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Haleluya! Alasan yang ketiga, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, karena kita hidup intim dengan Tuhan, sesuai dengan Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam atau terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan, dan lain-lain. Dan hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Hal yang ketiga, akan memuliakan kita. Hal yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan hal yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! Alasan yang keempat, kita percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik dibandingkan tahun 2022. Karena kita bangkit dan jadi pemenang. Tuhan melalui Cindy Jacob dan para nabi ini juga menunjukkan tentang Goshen. Goshen adalah tanah yang diberikan kepada anak-anak Israel ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ini adalah tanah pilihan. Tanah ini menyediakan bagi mereka makan selama 7 tahun dalam masa kekeringan. Mulai tahun 2023 ini, kita akan mengalami tahun-tahun yang sulit. Tetapi Tuhan mengungkapkan kepada kita bagaimana membangun Goshen kita untuk tahun-tahun mendatang. Tuhan akan membukakan cara-cara yang harus kita lakukan. Dan Tuhan juga berbicara melalui Yesaya 60 ayat 6 yang berkata, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Berkat datang untuk anak-anaknya yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Unta-unta akan datang membawa berkat keuangan kepada kita. Tuhan mengingatkan bahwa berkat materi yang kita dapatkan bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada mereka yang nantinya berkekurangan dan butuh bantuan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Tuhan berbicara kepada kita untuk bangkit dan jadi pemenang melalui kitab Hagai. Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, Imam Besar, untuk mengajak bangsa Israel membangun bait suci. Tuhan menegur bangsa Israel, karena selama ini mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri. Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Akibatnya, mereka menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Mereka makan,
tetapi tidak sampai kenyang. Mereka minum, tetapi tidak sampai puas. Mereka mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup. Karena seperti ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit penyakit, dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain terjadi. Mari, kita sekarang introspeksi, melihat diri kita masing-masing. Apakah keadaan kita seperti keadaan orang Israel pada waktu itu? Karena itu, masuk tahun 2023, Tuhan berkata kepada kita, bahwa ini adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Kita diminta untuk bangkit dan membangun manusia rohani kita. Kita mesti menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Kita harus menjadi pemenang. Maka Tuhan akan mencurahkan berkat, baik secara jasmani maupun rohani. Sesuai dengan Roma 8:29. Bahwa goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Supaya menjadi serupa dengan gambarnya, maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, pasti kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Karena itu kita harus menjaga agar kita tetap memiliki kasih yang semula. Kalau kita membangun kerohanian kita untuk menjadi seperti Kristus, maka kita percaya berkat Tuhan, baik secara rohani maupun jasmani, akan kita alami meskipun di tengah kekacauan. Mari, dengan kuasa Pentakosta ketiga, kita selesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Tuhan pada waktu itu berkata kepada bangsa Israel bahwa berkat Tuhan akan turun dengan cara Tuhan yang menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa sehingga barang yang indah-indah di bangsa-bangsa akan datang mengalir memberkati mereka. Tuhan berkata, kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Hal yang seperti ini yang akan terjadi pada tahun 2023. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Cindy Jacobs, bahwa tahun 2023 adalah tahun berkat melimpah dan kekacauan. Di mana ini dapat diartikan bahwa kita akan melihat berkat yang melimpah di tengah kekacauan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Tuhan juga berbicara agar kita bangkit dan menjadi pemenang dalam hal memberi dalam kemurahan hati. Dasar bahwa kita diminta untuk memberi dalam kemurahan hati adalah yang pertama, karena Allah kita adalah Allah yang murah hati. Dan hal yang kedua, Tuhan Yesus memberikan teladan memberi dalam kemurahan hati. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang pertama, dia rela mati bagi kita karena mengasihi kita. Kasih yang terbesar adalah memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Adakah pemberian yang lebih murah hati dari memberikan nyawa? Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Contoh memberi dalam kemurahan hati seperti terdapat dalam Roma 12 ayat 1 yang berkata, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan menghendaki kita melakukan ini. Persembahan kepada Tuhan bisa berupa ucapan syukur dan penyembahan, taat kepada firman-Nya, melayani pekerjaan Tuhan, serta persembahan berupa materi, seperti persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan sulung, merupakan bukti ketaatan kita kepada firman Allah melalui gereja tempat kita tertanam. Ada 3 macam respon dari orang percaya dalam hal memberi, dalam kemurahan hati. Respon pertama, bagi yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, mereka akan memberi dengan standar tinggi, yaitu senantiasa berupaya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai contoh, Maria yang intim dengan Tuhan, mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, dengan minyak narwastu yang mahal harganya, yaitu sekitar 300 dinar. Itu merupakan upah 1 tahun bagi seorang pekerja. Jadi sangat besar nilainya. Dan ini merupakan persembahan yang terbaik. Respon yang kedua, bagi mereka yang tidak intim dengan Tuhan, mereka hanya dapat memahami bahwa memberi persembahan secara materi itu hanya sebagai hukum yang tertulis. Ketika yang lain sudah dengan tekun memberi, dengan setia, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, dan persembahan sulung, dia masih sibuk menggali apakah persembahan-persembahan itu alkitabiah atau tidak. Respon yang ketiga, bagi mereka yang cinta uang dan pencuri kas milik Tuhan seperti Yudas Iskariot, akan mengkritik orang seperti kepada Maria yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu minyak narwastu yang mahal harganya. Dengan dalih, mengapa tidak diberikan kepada orang miskin saja? Demikian juga mereka yang termasuk orang-orang yang seperti ini akan menyamaratakan semua pendeta yang mengajar tentang memberi persembahan uang sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan dari jemaat. Bukan rahasia lagi bahwa cukup banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan uang dalam kemurahan hati. Apa akibatnya? Akibatnya, baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kesimpulannya, memberi persembahan materi dalam kemurahan hati hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Saya berdoa agar berkat yang terbaik dari Tuhan akan kita terima dalam tahun 2023 ini, karena kita intim dengan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Sudah lebih dari 12 tahun Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sesuai dengan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetics Study Bible,
dan catatan Alkitab penuntun hidup berkelimpahan dari Life Application Study Bible versi Injili, maka yang dimaksudkan dengan persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas dan kuantitas. Hasil pertama dari gaji kita, bukan sisa-sisa. Persembahan sulung untuk tahun 2023 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2023 yang diberikan pada bulan Februari 2023. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan seorang janda miskin dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun jumlah persembahan janda miskin ini relatif kecil dibandingkan orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata, janda miskin ini memberikan lebih banyak dibandingkan dengan semua orang kaya itu. Mengapa? Karena persembahan yang diberikan janda miskin itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia miliki. Ini contoh memberi dalam kemurahan hati. Persembahan sulung adalah bentuk memberi dalam kemurahan hati. Ini merupakan tolok ukur yang valid untuk menguji apakah kita memberi dalam kemurahan hati. Persembahan sulung diberikan dengan kerelaan hati dan ucapan syukur, bukan karena paksaan. Sekali lagi, bukan karena paksaan. Amsal 11 ayat 24 dan 25 berkata, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang dalam hal memberi dalam kemurahan hati. Kita akan berkata bahwa tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022. Kita akan mengalami berkat yang melimpah meskipun dunia mengalami kekacauan. Haleluya! Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya, pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku, pujilah namanya, pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku, pujilah namanya, pujilah namanya, pujilah namanya. Mari angkat tangan saudara, angkat tangan kita, sembah dia. Kita berbahasa roh saat ini.
Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Uralabalabalabalabalabala. Urialalalalabalabalabalabalabalabalabalabala. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Urialalalalabalabalabalabala. Uralabalabalabalabalabala. Kamu berdoa buat anak-anakmu yang angkat tangan di hadapanmu saat ini Tuhan. Ajarlah kami memberi dengan kemurahan hati. Hamba-Mu percaya kalau kita melakukan itu, berarti kita bangkit dan jadi pemenang. Dan hamba-Mu percaya di tengah kekacauan dunia, berkat yang melimpah akan kami terima. Uralabalabalaba, terima, 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 terima. Urabashikalalabalabalaba. Ya Abah, ya Abah, terima kasih. Terima kasih Abah, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Welcome home. Senang sekali bisa menjumpai semua Bapak, Ibu, Saudara dimanapun juga berada. Dan ini waktunya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Selalu saya mau ingatkan bahwa kalau kita memberi, pastikan karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kita melakukannya dengan penuh kerelaan hati dan ketulusan. Mari kita berdoa saudaraku. Bapak terima kasih untuk setiap kesempatan kami boleh mengekspresikan kasih kami kepadamu melalui persembahan kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau disenangkan dengan apa yang kami persembahkan ini. Dan kami berdoa juga untuk para pengelola daripada persembahan ini diberi hikmat oleh Tuhan. Sehingga persembahan ini dipakai hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah jadikan setiap kami bendahara-bendahara-Mu yang jujur dan setia. Dan sungguh-sungguh mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan memberi saudaraku. Hai, shalom saudara. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Hari ini, sambil temenin saya, yuk kita saksikan DM News untuk minggu ini. My church is my home and my family, my family. Terima kasih ya. Wah, minuman saya udah datang nih. By the way, untuk saudara yang butuh didoakan bisa menghubungi nomor berikut ini. Terima kasih saudara sudah menemani saya hari ini. Jangan lupa, setiap hari Senin ada rumah doa pukul 7 malam di RKD lantai 3. Tuhan Yesus memberkati. Ini lato-lato, ini Alkitab. Daripada main lato-lato nggak bisa-bisa sampai kejang-kejang, mending baca Alkitab. Di dalam Alkitab, kita bisa tahu kebenaran tentang firman Tuhan. Main HP sih boleh ya sekali-sekali, tapi jangan lupa buka Instagram GBI dan Mogot. Lihat ada event apa nih minggu ini.
Wah, hari Sabtu ada doa pagi. Aku harus ikut nih. Nama saya Mariati. Sebelum saya berada di rumah Umas, saya mengalami kecelakaan bersama suami saya. Di mana suami saya meninggal, saya mengalami kelumpuhan. Awalnya saya mendengar Ibu Mariati sedang sakit dari seorang temannya. Lalu saya mencari tahu alamat Ibu Mariati untuk berkunjung ke tempat Ibu Mariati. Setelah saya bertemu Ibu Mariati, kondisinya tidak memungkinkan ya, sedang sakit, tidak bisa berdiri, tidak bangun pun tidak bisa. Padahal dulu dia bisa berjalan dengan gagahnya ya. Semua dilakukan dia dengan ngesot. Saya tergerak hati, lalu saya menghubungi Ibu Sri. Ibu Sri menghubungi Ibu Siska. Saat Oma Mariati hadir di rumah Umas ini, kali yang pertama kali dia dalam kondisi digendong. Karena seperti cerita Ibu Lani, dia memang kesehariannya adalah dengan cara ngesot. Dan kemudian datang ke rumah Umas ini, kami belum pernah menerima penghuni rumah Umas dalam kondisi ngesot, dan itu merupakan tantangan bagi kami. Dan akhirnya dengan hikmat Tuhan kami boleh merawat Oma Mariati sedemikian rupa. Dan kondisinya saat datang sangat memprihatinkan. Setiap hari juga kami memberi dia makanan yang bergizi, buah-buahan, vitamin, bahkan kalsium itu setiap hari. Dan kami memberikan semua yang terbaik. Dan kami boleh melihat dan menyaksikan kebesaran Tuhan, luar biasa, pertolongan Tuhan atas Oma Mariati. Baru 3 bulan saja dia sudah bisa berdiri. Terima kasih Tuhan, saya sudah diterima di rumah Umas, sehingga sampai saat ini saya sudah sehat. Baik saudaraku, ini waktunya kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari persiapkan hati kita dan angkat kedua tangan kita. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah dicurahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin.